Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga kita bertemu dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat ilmu dan juga pemahaman serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan mengkhatamkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan membaca hadis-hadis terakhir yang berkaitan dengan dobet dan makna hadis, ya. Dobet dan makna hadis. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al-hadisu as-sadisu wal isrun. Hadis yang ke-26, ada satu kosakata yang perlu didobet, yaitu kosakata as-sulama. Kosakata as-sulama, kata qala Imam Nawawi, bidhammis sini su, ya, wa takhfifil lam, lamnya tidak pakai tasdid, sula, ya, wa fathil mim, huruf mimnya berharokat fathah, sulama, sulama, ya. Wa jam'uhu, dan jamak dari sulama adalah sulamiyat. Sulamayat. Wa jam'uhu, jamak dari sulama adalah sulamayat. Bifat ilmin, sulamayat pun huruf mimnya berharokat fathah. Apa itu sulama dan jamaknya adalah sulamayat? Wahia, yaitu al-mafasilu wal a'dha'u. Al-mafasilu, ruas-ruas. Ruas-ruas atau sambungan-sambungan pada tubuh manusia. Wal a'dha'u, dan organ-organ atau potongan-potongan organ tubuh manusia. Potongan-potongan organ tubuh manusia. Wahia, al-mafasil dan a'dha' manusia, sambungan-sambungan atau potongan-potongan itu jumlahnya ada salasumi'atin wasitun. Ada 360 ruas dan organ tubuh. Kalau dipotong-potong ada 360. Qala Imam Nawawi sabata dzalika, tentang keberadaan mafasil yang berjumlah 360 itu, tentang keberadaan mafasil yang berjumlah 360 itu ada disebutkan atau ada disebut fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang oleh hadis Nabi diantaranya dikatakan bahwa setiap hari ada peluang organ tubuh kita atau potongan-potongan dari tubuh kita ada peluang untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Peluang yang ada 360. Artinya ruas-ruas jari kita ini ada potensi peluang untuk bersedekah setiap hari. Ya. Dan itu totalnya 360. Rasulullah SAW bersabda, dan itu bisa diwakili oleh 2 rakaat sholat di waktu duha. 2 rakaat sholat di waktu duha. Tapi bisa diwakili, artinya kalau misalnya mau menunaikan sendiri, ya tidak apa-apa. Oke, itu ada catatan kakinya, ya. Tersebut dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1007, ya. An Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
walafdhuhu, dan hadisnya menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu khuliqa kulli insanin, sesungguhnya setiap manusia min bani Adam, dari anak keturunan Nabi Adam, diciptakan ala sittina wa salasimi'ati mifsolin ya, diciptakan dengan total ruas 360. Nah, karena mifsol atau sambungan-sambungan terluas-luas tubuh manusia ada 360, lalu Rasulullah menyebutkan peluang-peluang sedekah atau peluang-peluang pahala atas dasar ruas-ruas itu. Belum memberikan contohnya, faman kabbarallaha, maka siapa saja yang mengucapkan takbir Allahu Akbar, wa hamidallaha, dan mengucapkan tahmid alhamdulillah, wa hallalallaha, dan mengucapkan zikir la ilaha illallah, mengucapkan zikir la ilaha illallah atau bertahlil ya, wasabbah Allah, dan bertasbih mengucapkan subhanallah, wastaghfarallah, dan mengucapkan istighfar, rabbighfirli ya, kemudian wa'azala hajaran, dan menyingkirkan batu yang berpotensi mengganggu, antarikin nas, dari jalan banyak orang, au saukatan, atau menyingkirkan duri yang berpotensi mengganggu, au azman, atau menyingkirkan tulang yang berpotensi mengganggu. Kalau sekarang berarti paku, beling, dan sebagainya. Antarikin nas, dari jalan manusia, wa amara bi ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa aunaha an munkarin, atau mencegah dari yang mungkar. Oke. Adada tilkas sittina wasalas mi'ah sulama. Sejumlah 360 ruas-ruas itu. Fa innahu yamshi, maka sesungguhnya orang itu berjalan yauma idzin, pada hari itu waqad zahzaha, dan ia telah menjauhkan nafsahu, dirinya anin nari, dari neraka. Jadi ada peluang setiap hari masing-masing ruas itu untuk menjadi sumber pahalanya sendiri-sendiri. Oke, hadis 26. As-sabi'u wal isrun, hadis ke-27. Hadis ke-27 ada beberapa kosakata yang perlu didobet, perlu dijelaskan cara bacanya, yaitu tentang nama-nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. An-Nawwas, Anin Nawwas ya. Nama sahabatnya An-Nawwas bi fath'in nun. Huruf nun berharokat fathah, wa tasdidil wawi, dan huruf wawunya bertasdid, Nawwas. Anin Nawwas ibni Sam'an atau Sim'an. Qala Imam Nawawi, wa Sam'an atau Sim'an bi kasri sin. Huruf sinnya berharokat kasrah, wa fathiyah, dan huruf sinnya boleh juga berharokat fathah. Qaluhu, dalam hadis Nabi ada sabda yang berbunyi haka, qala haka bil a'il muhmalah. Kalimat haka menggunakan huruf ha yang tanpa titik. Khawatirnya dikasih titik di bawah jadi jim, ja, ya kan? Atau ada titik satu di atas jadi kha. Maka dijelaskan dobetnya adalah bil a'il muhmalah. Dan juga wal kafi menggunakan kaf. Haka, bukan hala, bukan khala, bukan jala, tapi haka. Ini dobetnya. Dobetnya adalah bil a'i al muhmalati wal kafi. Maknanya adalah taraddada. Bolak-balik, mondar-mandir ya. Ragu-ragu, taraddada, bolak-balik, mondar-mandir, ragu-ragu. Ya tidak gitu ya. Pergi tidak. Itu namanya haka fi sodri. Berangkat atau tidak. Ngaji atau tidak. Ya gitu, itu namanya haka. Di dalam hadis itu 27 itu juga ada nama, yaitu Wabisah. Ada nama sahabat namanya Wabisah. Wabisah ini bikasril ba'il muwahhadah. Huruf ba dengan titik satu di bawah.
Huruf ba dengan titik satu di bawah, harokatnya kasroh. Wabi, ya. Bukan wabu, bukan waba. Wabi, huruf ba dengan titik satu di bawah. Kenapa kok satu di bawah? Ya, khawatirnya nanti di titik dua. Atau terjadi kecelakaan muncul titik duanya. Oke, hadis yang ke-athaminu wal isrun, ke-28. Hadis yang ke-28. Nah, perawinya adalah Al-Irbad. Perawinya adalah Al-Irbad ibni Sariyah. Nah, bagaimana kita mendobet Al-Irbad ini? Qala Imam Nawawi bikasril ain. Huruf ainnya berharokat kasrah. Al-ai. Al-ai, ya. Huruf ainnya berharokat kasrah. Wabil muwahadati. Wabil muwahadati. Maksudnya setelah huruf ro, titiknya satu saja. Irbad. Bukan iryas titik dua, bukan. Jadi huruf ainnya berharokat kasrah. Terus setelah huruf ro adalah huruf ba yang bertitik satu di bawah. Bertitik satu di bawah. Lalu Sariyah, Al-Irbad ibni Sariyah, bagaimana mendobetnya ini? Mendobetnya adalah bisini al-muhmalah. Sariyah menggunakan huruf sin al-muhmalati yang tanpa titik. Huruf sin yang tanpa titik. Sin, ya. Wal ya'i dan huruf ya. Maksudnya setelah ro menggunakan huruf ya al-musannati yang bertitik dua. Lagi-lagi kita bertanya, memang ada ya titik satu? Ya tidak ada. Tidak ada. Kalimat musannah ini untuk menegaskan bahwa titiknya dua, dan titik dua itu mintahtu. Mintahtu adanya di bawah. Titik dua itu adanya di bawah. Al-Irbad ibni Sariyah. Al-Irbad ibni Sariyah. Nah, ini namanya dobet namanya. Dobdul alfat. Dobtu al-alfat. Lalu dari sisi matan hadisnya atau konten hadisnya, ada beberapa kosakata. Ucapan perawi yang mengatakan zarafat. Ucapan perawi yaitu Al-Irbad ibni Sariyah yang mengatakan zarafat. Kosakata zarafat bifat idzali. Huruf dzalnya berharokat fathah. Huruf dzalnya berharokat fathah al-mu'jamati. Dzal yang menggunakan titik. Dzal yang menggunakan titik. Ya lagi-lagi, memang ada dzal yang nggak pakai titik? Ya tidak ada. Jawabannya ya tidak ada, dzal tidak pakai titik. Tapi untuk menegaskan, khawatirnya sudah dijelaskan bifat idzal, titiknya kalimat itu hilang juga nanti, ya. Maka ditegaskan dengan kata-kata al-mu'jamati yang menggunakan titik. Warra, dan setelah dzal adalah ra. Ra. Khawatirnya nanti titiknya pindah. Titiknya dzal pindah ke ra, kan dari dazafat. Makanya dijelaskan warra. Nah ini dobetnya nih. Dobetnya zarafat, ya, dobetnya. Maknanya salat. Maknanya adalah salat. Mengalir atau menetes. Mengalir atau menetes. Ya susah sih ya. Bahasa Indonesianya berebes itu, ya. Bahasa Indonesianya. Indonesia bagian Jawa Tengah sana, ya. Berebes itu apa bahasa Indonesianya? Ya, disebut mengalir atau kayak sungai. Disebut menetes nanti terlalu sedikit, ya. Berebes. Qauluhu sabda Nabi Muhammad SAW. Qauluhu sabda Nabi Muhammad SAW bin nawajidi kosakata nawajid huwa kosakata ini bidzali menggunakan huruf zal, maksudnya pada posisi akhirnya menggunakan huruf zal al-mu'jamati yang bertitik. Zal yang bertitik. Oke. Apa artinya? Wahya al-anyabu. Yang dimaksud dengan nawajid adalah al-anyabu. Gigi taring. Wakilah pendapat lain mengatakan, ini maknanya, ini bukan dobetnya. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan nawajid adalah al-adrasu. Al-adrasu, gigi geraham. Ya, gigi geraham. Ini Bapak Ibu yang dimaksud salah, kalau Bapak Ibu belajar ilmu tajwid,
temanya adalah makharijul huruf. Makharijul huruf wa sifat. Itu akan diajari diantaranya adalah tentang nama-nama gigi. Tentang nama-nama gigi. Dalam bahasa Arab ya, nama-nama gigi dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena itu nanti ada kaitannya dengan di manakah kita harus menempatkan ujung lidah kita. Di manakah kita harus menempatkan ujung lidah kita, disitulah akan terjadi namanya makharijul huruf. Nah, karena akan menempatkan ujung lidah akan ditempatkan di mana? Itu nanti mempengaruhi. Dengan mengetahui nama-nama gigi, insya Allah akan pas dan tepat. Nih, saya beritahu ya, dua gigi tengah atas dan 2 gigi tengah bawah. Totalnya berarti 4. Totalnya berarti 4, gitu ya. Nah, ini istilah Arabnya adalah saniyah. Saniyah atau sanaya. Bahasa Indonesianya gigi seri. 2 gigi atas dan 2 gigi bawah tapi tengah. Itu 4 gigi, itu bahasa Arabnya istilahnya adalah as-sanaya atau as-saniyah. Sanaya ya. Ini yang belajar makharijul huruf ya. Saniyah atau sanaya. Ya, jumlahnya 4 ya. Lalu yang sebelah kanan atas 1, sebelah kanannya seri atas 1, sebelah kirinya seri 1, sebelah kanannya seri bawah kanan ya. Sebelah kirinya seri bawah, totalnya juga ada 4. Totalnya juga ada 4. Nah, itu namanya bentuk mufradnya adalah nabun. Bentuk jamaknya adalah anyabun. Nah, itu gigi taring. Inilah disebut di sini. Disebut di sini anyabun. Totalnya ada 4. Gigi taring ya. Oke, berarti 4 tambah 4 sudah totalnya sudah 8. Totalnya sudah 8. Lalu sebelah kanannya taring atas kanan, sebelah kanannya taring atas kanan, sebelah kirinya taring atas kiri, sebelah kanannya taring bawah kanan, sebelah kirinya taring bawah kiri, totalnya ada 4 juga, Nah, ini kalau bahasa Indonesia nggak ada namanya. Dalam bahasa Arab ada namanya itu, namanya dohik mufradnya ya. Dohikun jamaknya adalah dowahik. Kenapa dohik? Karena dia baru kelihatan kalau orang tertawa. Kalau tidak tertawa tidak kelihatan. Dohik itu artinya sesuatu yang tertawa. Oke, berarti totalnya 4. Ditambah yang tadi berarti sudah 12 ya. Nah, sisanya kan totalnya 32 dikurangi 12 ya. Berarti ada 18 dibagi 4 posisi. Oke. Itu kalau lengkap 32. Itulah yang disebut namanya al-adros. Itulah yang disebut namanya apa? Al-adros. Nah, di sini ada kata-kata al-adros. Gigi geraham. Nah, dalam bahasa Arab geraham pun ada 3 istilah. Geraham pun mempunyai tiga istilah ya. Nah, yang paling gede, geraham yang paling ujung, yang suka bikin masalah dan biasa rontok dulu, itulah yang disebut oleh hadis Nabi dengan nama an-nawajidhi ini ya. Yang paling ujung, gede-gede itulah yang disebut namanya an-nawajid. Nawajid. Ya, semua ini dibicarakan dalam ilmu tajwid. Kenapa? Nah, kaitannya kalau kita mengucapkan huruf dot, sod do ya. Sod do, sin shin, sod do. Nah, pengucapan huruf do itu adalah begini. Kalau telapak ini kita asumsikan adalah lidah kita, telapak ini kita asumsikan apa? Lidah kita. Ini ada namanya pinggir lidah. Pinggir lidah. Nah, ini pinggir lidah namanya ya. Nah, yang ini namanya adalah a'lal lisan. Permukaan lidah. Permukaan lidah. Yang sini namanya batinul lisan, kan begini posisinya. Ini pinggir, atas dan bawah atau batinnya lisan. Nah, pengucapan huruf dot itu adalah yang paling maksimal, paling bagus. Seluruh pinggir lisan ini menyentuh seluruh gigi geraham. Itu pengucapan dot yang maksimal. Gitu. Bapak Ibu bisa latihan lisannya, pinggir kanan kirinya menyentuh seluruh geraham, adros istilahnya. Nah, gitu ya.
Oke, itu pinggirnya. Lalu bagian tengah dari permukaannya ini, tengah dari permukaan lisan ini mengarah ke langit-langit mulut. Mengarah ke langit-langit mulut supaya menimbulkan efek suara isti'la atau tafkhim. Isti'la atau tafkhim. Walau, nah gitu. Walau, nah mulutnya harus memanjang. Mulutnya harus memanjang. Istilah dalam ilmu tajwid namanya istitalah. Istitalah ya. Nah, itulah pengucapan huruf dot. Jadi walau bolin ya. Walau bolin gitu ya. Dotnya begitu. Jadi pada saat belajar huruf dot, Bapak Ibu akan dikenalkan dengan nawajid dan dengan al-adros. Nawajid dan al-adros. Nah, hadis ke 28 ini menyebut tentang itu. Addu alaikum bin nawajidi ya. Oke. Kosakata berikutnya adalah wal bid'atu, kosakata bid'ah. Kosakata bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin. Nah, apa itu bid'ah? Al bid'ah adalah ma umila ala ghairi mithalin sabaqa. Ma umila ala ghairi mithalin sabaqa. Sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, waktu hadis nomor 5 sudah kita jelaskan bahwa bid'ah secara syar'i itu adalah memenuhi 3 kriteria ya. Kalau yang ini adalah pengertian bid'ah secara lugawi. Tapi kalau bid'ah secara syar'i itu harus memenuhi 3 kriteria, sudah kita bahas waktu hadis nomor 5. Oke, hadis nomor at-tasi' wal isrun, nomor 29. Hadis nomor 29, di situ ada kata-kata dzirwatus sanam atau dzurwatus sanam. Dalam hadis itu ada disebut kata dzirwah atau dzurwah. Dobetnya bagaimana? Dobetnya qala Imam Nawawi, kata dzirwah atau dzurwah bikasri dzal. Huruf dzalnya berharokat kasroh. Boleh juga, opsinya juga huruf dzalnya berharokat dhammah. Jadi boleh dibaca dzirwah, boleh dibaca dzurwah. Ini dari sisi dobet ya. Jadi dari sisi dobet boleh dzi, boleh dzu. Roknya mati ya. Oke, maknanya ai a'lahu. Bagian teratas dari punuk. Punuk ya, punuknya unta. Bagian teratas dari punuknya unta. Kemudian ada kata-kata milak. Milakus syai'i. Kata-kata milak, dobetnya bagaimana? Dobetnya bikasril mim. Huruf mimnya berharokat kasroh. Milak. Apa maksudnya milak? Maknanya adalah maksuduhu. Makna dari milak adalah maksuduhu. Sesuatu yang dituju. Maksud itu bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ya sesuatu yang dituju. Dalam hadis ke-29 ada juga kosakata yakubu. Ada kosakata yakubu. Sabda Nabi yang menyatakan yakubu, dobetnya bagaimana? Dobetnya huwa bifathil ya. Huruf ya-nya berharokat fathah ya. Huruf ya-nya berharokat fathah ya. Dan huruf kaf-nya berharokat dhammah. Yakubu. Hadis ke-30. Nama sahabatnya ada nisbat yaitu Al-Khusani. Nah, bagaimana dobetnya Al-Khusani? Dobetnya adalah bidhammil kha'i. Huruf kha-nya berharokat dhammah. Wa fathhis shini. Huruf shinnya berharokat fathah. Hendaklah orang itu tidak menyukai kemungkaran biqalbihi dengan hatinya. Jadi kalau melihat kemungkaran, minimal hati kita tidak suka atau tidak setuju.